Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera kepada teman-teman mahasiswa di rumah. Pagi ini insya Allah kita sudah memasuki pertemuan ke-9 untuk perkuliahan mata kuliah pendidikan Pancasila. Di pertemuan ke-9 ini melanjutkan materi-materi sebelumnya terkait dengan Pancasila sebagai sistem etika dan norma. Di pertemuan ini akan lebih spesifik mencoba untuk mengurai sekaligus menganalisis tentang dinamika atau perjalanan Pancasila sebagai sistem etika dalam sejarah perjalanan bangsa kita. Oke, kalau kita masih ingat terkait dengan konsep etika, mungkin sebagaimana disampaikan oleh beberapa pertemuan sebelum-sebelumnya, etika itu terkait dengan sesuatu yang pantas dan tidak pantas. Etika itu berkaitan dengan baik dan tidak baik, ya. Etika itu berkaitan dengan sistem penilaian, sistem nilai yang diyakini oleh masyarakat, keyakinan atau pandangan-pandangan dari sebuah perilaku, apakah perilaku itu pantas atau tidak. Ini etika. Karena itu kemudian kalau kita mencoba untuk flashback ke belakang, maka Pancasila sebagai dasar sekaligus juga ideologi negara kita itu banyak sekali perubahan-perubahan dalam pelaksanaan sistem Pancasila ini, terutama dalam konteks etika dalam penyelenggaraan bernegara dan berbangsa, ya. Yang pertama kita awali dari Orde Lama dulu. Zaman Orde Lama adalah zaman di mana kepemimpinan Bung Karno, ya, berkuasa sejak tahun 1945, sejak Indonesia merdeka, kemudian berakhir kurang lebih sekitar 1966, ya. Kekuasaan Orde Baru yang berkuasa selama bertahun-tahun ini, dalam sejarahnya ini penyelenggaraan pemilu itu hampir diselenggarakan dengan begitu demokratis, hampir diikuti oleh beberapa partai politik, dan saat itu jumlah partai politik yang hadir dan ikut saat itu ini luar biasa banyaknya. Dalam kontestasi partai politik yang ada saat itu hanya ada 4 partai politik yang paling banyak masanya. Di antara partai politik itu adalah PNI, kemudian Parmusi, Partai Muslimin Indonesia, PNU, Partai Nahdlatul Ulama, dan PKI, Partai Komunis Indonesia. Kenapa ada Partai PKI saat itu? Karena memang Bung Karno saat itu ini mengakui dan melegitimasi keberadaan PKI sebagai sebuah partai politik. Jadi gagasan nasionalis, agama dan komunis atau Nasakom itu menjadi pijakan politik Bung Karno saat itu, mengakui dan melegitimasi keberadaan PKI sebagai sebuah entitas, baik dirinya sebagai sebuah organisasi sosial maupun sebagai sebuah organisasi politik saat itu. Tapi yang terjadi apa saat itu? Bahwa yang terjadi pada masa Orde Lama, di mana kekuasaan Bung Karno hadir dan berdiri saat itu yang terjadi malah Orde Lama cenderung dipimpin dengan gaya-gaya yang diktator atau otoriter. Karena itu beberapa pengamat mengatakan bahwa demokrasi yang dijalankan saat itu bukan demokrasi Pancasila, demokrasi yang mengedepankan prinsip-prinsip musyawarah mufakat, tapi justru malah demokrasi yang dikuasai oleh kalangan-kalangan atau kelompok-kelompok tertentu, atau demokrasi yang kemudian tidak memandang musyawarah sebagai bagian dari proses politik di dalamnya. Ini terjadi. Karena itu kemudian wajar kalau Bung Karno saat itu tidak mengakui dan
menjamin kebebasan atau hak-hak individu, kebebasan pers saat itu tidak begitu diakui. Dalam beberapa pernyataan politiknya Bung Karno ini, kebebasan pers itu tidak begitu penting dalam sebuah gerakan revolusi. Bahkan dirinya menganggap Bung Karno itu sebagai presiden revolusioner, jadi pemimpin besar revolusi. Jadi hampir semua gaya kepemimpinan yang diusung oleh Bung Karno itu adalah gaya kepemimpinan yang bercorak otoriter. Ini bisa terlihat dalam praktek penyelenggaraan negara yang cenderung tidak menonjolkan semangat musyawarah mufakat di dalamnya. Nah, sangat berbeda pada zaman Orde Baru. Orde Baru meskipun begitu demokratis dan mengakui hak-hak individu, menjamin prinsip-prinsip musyawarah di dalamnya, tapi juga kita tidak bisa menafikan bahwa dalam praktek penyelenggaraan Orde Baru, masa transisi di mana kekuasaan Bung Karno lengser dan kemudian berganti ke kekuasaan Orde Baru saat itu, praktek pelaksanaan Pancasila oleh Soeharto pada zaman Orde Baru itu diterapkan melalui skema kebijakan kurikulum ya. Jadi pendidikan Pancasila itu kemudian diletakkan dalam satu sistem kurikulum yang kita sebut sebagai P4. Ya, baik, kita lanjutkan. Di masa Orde Baru dan Orde Lama ini yang begitu nampak berbeda itu adalah pada kepemimpinan ya. Jadi jika pada lama Orde Baru itu tipikal kepemimpinan yang dibangun adalah demokrasi terpimpin, memang di masa Orde Baru itu demokrasi yang diterapkan di negara kita adalah demokrasi Pancasila, tapi dengan gaya dan kepemimpinan yang hampir mirip sebenarnya. Jadi kepemimpinan yang berusaha untuk memaksakan penanaman ideologi Pancasila melalui penataran P4. Tujuan dari rezim pemerintahan Orde Baru saat itu memang menginginkan konsep manusia Indonesia yang utuh ya. Jadi menanamkan pendidikan dan pengamalan Pancasila melalui berbagai kurikulum yang dibangun saat itu, dan kemudian menyeragamkan ya, ideologi Pancasila hampir ke seluruh organisasi sosial maupun organisasi politik, termasuk partai politik saat itu pada akhirnya tentu itu membunuh pelan-pelan ya praktek atau prinsip-prinsip demokrasi yang dimana masing-masing itu berhak untuk menentukan orientasi politik, kemudian ideologi politiknya, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip atau nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Jadi pada masa Orde Baru, isu penerapan asas tunggal ya, pada hampir keseluruhan partai politik maupun organisasi sosial itu direspon dengan berbagai pro dan kontra. Orang menganggap bahwa pemerintahan Soeharto pada zaman Orde Baru itu cenderung begitu represif terhadap kawan-kawan pers, represif terhadap kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kepentingan rezim atau kepentingan Bung Harto saat itu. Ini yang membedakan meskipun Orde Baru maupun Orde Lama itu sistem demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi Pancasila, tapi gaya kepemimpinan itu sama-sama bercorak
otoriter dan diktator pada dua rezim pemerintahan ini, baik Orde Lama maupun Orde Baru. Yang terjadi apa? Yang terjadi bahwa pada masa pemerintahan Orde Baru, praktek KKN ya, korupsi, kolusi dan nepotisme ini hampir menjadi pemandangan yang umum di kalangan keluarga Soeharto saat itu, atau yang kita kenal sebagai keluarga cendana saat itu. Jadi itu ya teman-teman bisa berbeda seperti zaman sekarang di masa reformasi. Reformasi bergulir sejak tahun 1999. Jadi perjuangan rakyat melalui reformasi 98 itu ternyata banyak sekali merubah tatanan kenegaraan, tatanan budaya dan struktur pemerintahan negara. Dari yang sebelumnya di masa pemerintahan Orde Baru cenderung sentralistik, pemerintahan itu bersifat terpusat, kemudian pemilihan presiden itu dilaksanakan secara langsung saat itu, secara tidak langsung parlemen yang memilih presiden. Di masa-masa reformasi semua diubah, pemilu dilaksanakan secara langsung, dan pada puncaknya pemilu dilaksanakan secara langsung itu terjadi di pemilu tahun 2014 ya. Kemudian pemerintahan tidak lagi bersifat sentralistik, tapi masing-masing daerah diberikan hak dan kewenangan otonom untuk mengurus daerahnya sendiri. Ini yang membedakan antara gaya pemerintah Orde Baru dan reformasi. Kemudian partai politik saat itu diberikan kebebasan untuk merumuskan ya orientasi politiknya, kemudian ideologinya. Ada banyak partai-partai politik Islam yang hidup dan bermunculan di masa reformasi. Kemudian negara juga tidak memaksakan penerapan asas tunggal Pancasila, tapi harus berada dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, meskipun asas ideologi yang dibangun partai itu asas Islam seperti PKB ya, P3 dan partai-partai Islam lainnya, PKS dan seterusnya. Ini beberapa aspek-aspek pembeda antara gaya kepemimpinan era reformasi, Orde Baru dan Orde Lama. Tapi di balik semua itu ya, di balik gaya kepemimpinan yang berbeda, ternyata di masa-masa pemerintahan reformasi saat ini, publik atau masyarakat tenggelam dalam situasi euforia. Situasi di mana masyarakat begitu bangga dan bahagia dengan jaminan kebebasan yang diberikan negara kepada rakyat. Tapi di balik itu semua banyak sekali praktek-praktek penyalahgunaan jaminan-jaminan itu. Kekuasaan yang diberikan secara leluasa kepada hampir semua masyarakat tanpa memandang latar belakang partai politik. Mereka berhak untuk mengusulkan calon-calon mana yang layak untuk dipilih dan menduduki jabatan-jabatan pemerintahan. Tapi di balik itu semua banyak di antara mereka penguasa-penguasa yang justru malah menyalahgunakan kekuasaan yang mereka capai. Begitupun juga dengan masyarakat kita. Euforia demokrasi ini banyak sekali ditunjukkan melalui ekspresi kebebasan berpolitik secara liar tanpa mempertimbangkan aspek-aspek norma ya. Banyak di antara mereka yang memperjuangkan hak-hak politik maupun hak-hak sipil mengatasnamakan bagian dari kebebasan berdemokrasi, tapi mereka justru malah bertindak dan bersikap secara anarkis, mengganggu hak-hak orang lain, misalnya menyampaikan kegiatan aspirasi politik misalnya di beberapa tempat, tapi merusak dan mengganggu tatanan sosial, mengganggu hak-hak pengguna
lalu lintas misal, atau mengganggu fasilitas publik, bahkan melakukan tindakan pengerusakan, itu adalah bagian dari kegiatan-kegiatan atau perilaku-perilaku anarkis. Ini adalah bagian praktek-praktek atau fenomena euforia demokrasi yang tidak diikat dengan norma-norma moral atau norma-norma etika di dalamnya. Oke, terakhir, kenapa ke depan, hari ini dan ke depan, itu begitu penting ya, meletakkan Pancasila itu sebagai sistem etika, karena ada beberapa pertimbangan-pertimbangan. Yang pertama, menempatkan sistem etika dalam pelaksanaan pemerintahan atau dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu berarti meletakkan sila-sila ya. Sila 1 ketuhanan, kemudian sila kedua kemanusiaan, ketiga persatuan, keempat kerakyatan, dan kelima keadilan. Itu berarti menempatkan sila-sila ini itu sebagai sumber moral, sekaligus juga sebagai inspirasi dalam menentukan sikap, tindakan maupun keputusan yang harus diambil. Keputusan yang diambil atau sikap dan tindakan yang diambil harus mencerminkan perilaku-perilaku nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Ketuhanan, dia menandakan bahwa yang bersangkutan itu dia memiliki nilai-nilai ketuhanan atau moralitas agama yang dibangun dalam bersikap maupun dalam bertindak, termasuk juga dalam proses pengambilan keputusan di dalamnya. Nilai kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu berarti menempatkan rasa keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak orang lain, perilaku moral adab ya, dan seterusnya. Ini yang begitu penting untuk dilakukan oleh bangsa kita ke depan. Yang kedua, pentingnya Pancasila sebagai sistem etika itu adalah menjadikan sistem etika itu sebagai guidance, sebagai pedoman bagi warga negara dalam segala aktivitas, baik dalam tata pergaulan di tingkat lokal, nasional, regional maupun internasional. Ini jelas harus orientasi sikap, tindakan, baik dalam berbagai bentuk aktivitas apapun, harus menjadikan Pancasila sebagai pedoman atau guidance. Yang ketiga, tentu urgen atau penting meletakkan Pancasila sebagai sistem etika ke depan, itu paling tidak itu sebagai dasar analisisnya bagi kita kalangan akademisi maupun bagi para pemerhati kebijakan, itu dalam rangka untuk melihat dan mengamati atau menganalisis kebijakan-kebijakan mana yang dibuat oleh pemerintah. Apakah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila atau justru malah keluar dari prinsip-prinsip Pancasila itu sendiri. Yang keempat, tentu bahwa meletakkan sistem etika dalam penerapan berbangsa dan bernegara itu berarti meletakkan Pancasila sebagai filter. Filter itu berarti fungsinya adalah sebagai penyaring. Jadi dari banyaknya sistem budaya, sistem sosial yang ada pada masyarakat kita, itu bisa membantu untuk memilih dan memilah nilai mana yang pantas dan tidak pantas untuk diterapkan di bangsa kita. Apakah baik dan tidak baik, kira-kira begitu ya. Oke. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di materi ini. Materi pengantar, silakan kalau ada hal-hal yang tidak bisa dipahami bisa kirimkan pertanyaan melalui voice maupun pesan teks di grup. Terima kasih.
perhatiannya. Selamat pagi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.